Baik, materi kali ini adalah e-gov atau governance digital untuk pelayanan publik. Jadi materi ini merupakan rangkaian dari 10 materi yang sudah ada atau yang sudah disusun, dan ini merupakan materi yang nomor 9. Jadi di materi ini kita akan belajar tentang hubungan antara governance digital atau e-gov dengan pelayanan publik. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai materi, ada rangkaian dari aktivitas perkuliahan yang akan berhubungan dengan materi ini. Yang pertama, materi atau konten yang sedang Anda lihat atau teman-teman pantau di sini sekarang. Lalu yang kedua adalah tugas yang harus dikerjakan, dan juga nanti tugas ini akan dikumpulkan saat jadwal perkuliahan, tapi nanti juga akan saya sampaikan ketentuan-ketentuannya. Dan yang terakhir rangkaiannya adalah perkuliahan tatap muka yang akan kita selenggarakan secara sinkron atau mungkin secara offline. Nah, untuk selanjutnya, sebelumnya kita mungkin harus memahami terlebih dahulu seberapa penting sih e-gov atau governance digital dalam pelayanan publik. Ada pendapat dari Clark and Branson tahun 2012 yang menyatakan bahwa penerapan e-gov dalam pelayanan publik ini merupakan sebuah inovasi. E-gov lebih mudah untuk dipandang sebagai sebuah alat atau tools dalam mempermudah proses pelayanan publik. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa pelayanan publik itu sebenarnya sudah ada sejak negara atau komunitas atau masyarakat itu terbentuk. Nah, dengan adanya e-gov ini menjadi sebuah inovasi yang akan memudahkan proses pelayanan publik ke depannya. Apakah nanti akan lebih cepat, akan lebih murah, atau mungkin akan lebih terjangkau atau accessible bagi setiap pihak. Nah, dalam menilai atau melihat pelayanan yang berbasis pada governance digital atau e-gov, ada 3 kriteria yang sudah saya coba untuk kumpulkan. Yang pertama adalah searchable database. Jadi searchable database ini berkaitan dengan bagaimana kemudahan data yang sudah tersimpan itu untuk ditelusuri dan ditemukan dengan mudah. Nah, ini pendapat dari Norris tahun 2007. Nah, terus dari apa yang sudah dilakukan dengan searchable database itu, data yang mudah untuk dicari dan juga mudah untuk ditemukan, itu akan lebih mempermudah bagaimana proses pelayanan publik ini berjalan. Misalkan kalau ada kebutuhan untuk dapat data diri dari orang-orang yang sudah pernah ngurus KTP atau SIM dan sejenisnya, nah ini akan menjadi poin utama dari searchable database. Lalu yang kedua adalah portal customization. Jadi portal customization ini berhubungan dengan dinamika atau perkembangan dari sebuah bisa kita katakan pelayanan publik. Misalkan kalau kita lihat di Surabaya ada yang namanya e-health yang digunakan untuk pelayanan kesehatan, terus ada Musrenbang yang digunakan untuk penjaringan aspirasi masyarakat, terus juga di nasional ada online single submission atau OSS yang digunakan untuk perizinan investasi dan juga berusaha. Nah, semuanya disesuaikan, dibuat untuk lebih mudah dipakai dan juga lebih mudah untuk dipahami kepada pengguna-pengguna jasa atau pengguna-pengguna aplikasi layanan tersebut. Jadi portal disediakan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang dibuat melalui format mobile version atau mungkin desktop version atau web version. Nah, itu tergantung dari sistem dan juga kebutuhannya. Nah, lalu yang ketiga, isu yang cukup penting yaitu access to private info. Nah, ini berhubungan dengan perlindungan dari data pengguna menjadi perhatian dengan menjamin
penggunaan data pribadi yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi misalkan kalau kita bicara tentang jumlah penduduk itu memang data yang bisa diakses oleh setiap orang, jumlah penduduk di suatu daerah. Tapi kalau berkaitan dengan data diri dari seseorang atau orang tertentu, nah itu menjadi alasan atau kebutuhan bagaimana akses informasi yang pribadi itu harus disembunyikan atau harus dilindungi. Jadi tidak boleh data pribadi itu disebarkan atau diketahui oleh banyak orang. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan privasi dari pengguna layanan. Nah, ini dengan adanya perkembangan teknologi itu melihat atau menunjukkan bahwa ada yang namanya konektivitas. Kita terhubung, kita terkonek, kita bisa memantau secara real time. Nah, itu merupakan sebuah connectivity. Nah, ada pendapat dari Dan Levy, dia mengatakan bahwa connectivity ternyata bisa menjadi candu yang membuat masyarakat semakin menuntut pada kualitas pelayanan pemerintah. Jadi otomatis ke depan kita akan lebih banyak melihat inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, apakah itu berupa aplikasi yang mungkin bisa mengadopsi dari swasta, seperti kalau butuh akses kesehatan tinggal pakai Halodoc, atau mungkin butuh pengiriman dokumen bisa seperti JNT dan lain-lain. Nah, itu merupakan sebuah kelebihan atau tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, ke depan juga kita akan bisa melihat bagaimana setiap aplikasi itu akan terhubung. Misalkan kita pernah mengalami atau punya riwayat sakit apa, dan itu akan bisa dilihat di aplikasi yang lain. Misalkan kita bicara tentang e-health yang ada di Surabaya, yang sementara hanya berfokus untuk pelayanan pengambilan nomor antrian, tidak akan menutup kemungkinan ke depan akan bisa digunakan untuk merekam data data rekam medis, dan juga mungkin data konsumsi obat yang berkaitan dengan penyakit pasien tertentu. Nah, itu yang bisa kita bayangkan sampai sekarang. Nah, saya berpendapat bahwa pelayanan terpadu satu pintu pernah menjadi tren, dan ke depan tren tersebut akan digantikan dengan governance digital. Nah, ini pernah saya state atau saya sampaikan di tahun 2020, dan sampai sekarang mungkin akan tetap relevan. Kenapa? Karena dulu kita lihat banyak sekali mall pelayanan publik yang menyediakan berbagai macam akses layanan publik di satu tempat, tapi itu bukan lagi suatu yang akan menjadi aspirasi atau apresiasi yang akan diberikan oleh masyarakat. Tapi ke depan semakin lama akan semakin banyak aplikasi-aplikasi yang akan bisa memuaskan masyarakat dengan customization yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih tren ke depan pelayanan publik yang kita harapkan atau yang diharapkan oleh berbagai pihak? Ada beberapa hal yang perlu yang perlu kita pahami, bahwa untuk menciptakan sebuah sistem yang bagus sangat membutuhkan sebuah proses yang panjang. Jadi tidak akan bisa diselesaikan dalam 1 hari atau 2 kali, tapi ini merupakan proses yang panjang dan akan melalui berbagai macam tahapan. Nah, mungkin kita ambil contoh saja waktu kita pertama kali masang atau menginstal aplikasi WhatsApp. Dulu waktu awal pertama kali dipasang, diinstal, kita tidak pernah bisa atau kita masih belum bisa melakukan panggilan secara langsung saat
pakai WhatsApp, tapi WhatsApp hanya berfungsi untuk melakukan chatting pesan biasa, terus kemudian berkembang bisa digunakan untuk mengirim gambar, kemudian bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon, terus video, dan yang terakhir yang terbaru setahu saya ini masih atau sudah bisa dipakai untuk memberikan reaksi pada setiap chat. Kalau dulu chat itu minimal lah atau maksimal bisa disimpan sebagai pesan favorit. Tapi kalau sekarang sudah bisa digunakan emoticon yang fungsinya untuk memberikan reaction kepada setiap chat yang diberikan. Nah, itu adalah proses panjang yang harus dilalui oleh WhatsApp untuk menciptakan aplikasi yang komplit sampai saat ini. Nah, ada pendapat dari Ante Royko, dia berpendapat ada proses transisi. Nah, kalau kita bicara tentang proses transisi ini, ya kita bisa anggap bahwa munculnya e-gov atau governance digital, aplikasi pelayanan, pertama kali itu digunakan untuk alternatif dari pelayanan publik yang konvensional, yang sebelumnya harus datang bawa berkas banyak. Nah, itu mulai digantikan dengan aplikasi-aplikasi baru. Walaupun itu sudah diterapkan aplikasinya, ternyata masih belum bisa berjalan optimal. Nah, setelah itu akan berkembang atau dikembangkan menjadi ketersediaan. Jadi sejauh mana sih ketersediaannya? Apakah layanan publik ini bisa memberikan kepastian pada proses layanan atau tidak? Nah, ini menjadi catatan yang penting, bagaimana kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mengembangkan sebuah governance digital. Ya, yang ketiga yaitu keeping track of the process. Jadi terus kapanpun itu proses layanan dapat ditelusuri oleh pengguna. Jadi kita misalkan mengajukan surat permohonan untuk pelayanan KTP, misalkan kita sudah tahu ajuan kita sudah diproses atau belum, terus disetujui atau belum. Nah, ini contoh dari bagaimana proses itu bisa dipantau oleh pengguna. Nah, yang selanjutnya yaitu pre-information. Jadi kalau kita bicara pre-informasi, aplikasi layanan tersebut itu bisa dilihat oleh calon pengguna di sini, atau bisa dipantau cara kerjanya itu di berbagai tempat atau di berbagai media yang sudah disediakan. Misalkan sekarang trennya media digital, terus ada informasi tentang pelayanan misalkan ada pelayanan pengurusan perpanjang SIM secara online. Nah, itu adalah contohnya adanya pre-information. Lalu yang kelima adalah clarifying. Jadi clarifying ini memberikan kepastian hukum atau kejelasan bagaimana proses dari aplikasi tersebut digunakan untuk pelayanan publik. Nah, yang selanjutnya yang keenam adalah untuk updating. Jadi updating ini berhubungan dengan bagaimana proses perbaikan sistem dari waktu ke waktu. Nah, perbaikan ini akan memudahkan pengguna dan juga penyedia layanan atau provider untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Misalkan yang sebelumnya datanya tidak lengkap, terus ditambah, terus aktivitas bisa dipantau, terus ditambah dengan apa. Nah, itu berhubungan dengan updating. Nah, updating ini akan selalu bisa digunakan untuk melihat bagaimana sih perkembangan dari sistem tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah accessibility. Jadi accessibility ini berhubungan dengan layanan tersebut itu bisa diakses melalui alat apa saja sih, caranya bagaimana. Nah, itu
bisa berhubungan atau merupakan bagian dari accessibility. Yang kedelapan berkaitan dengan security. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, data dari pengguna itu adalah sesuatu yang private atau privasi, jadi tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali pengguna dan juga persetujuan oleh manajemen dengan persetujuan dari pengguna. Nah, ini adalah contoh-contoh penting. Nah, eh, yang kesembilan adalah bantuan. Nah, bantuan ini adalah bantuan, misalkan bantuan kalau ada permasalahan itu bisa menghubungi kemana, terus kalau berkasnya tidak diproses atau mandek itu harus datang ke siapa, itu semuanya harus jelas dalam bantuan ini. Nah, dari 9 komponen tersebut bisa kita katakan tidak bukan merupakan sesuatu yang dapat dibuat secara terpisah, tapi merupakan satu kesatuan. Nah, itu adalah materi yang berkaitan dengan governansi publik atau e-gov berbasis pelayanan publik. Nah, untuk tugas selanjutnya silahkan dibuat IC singkat 2 halaman saja, 2 halaman dengan format A4. Teman-teman silahkan cari contoh dari penerapan e-gov yang digunakan untuk pelayanan publik. Jadi ada banyak sekali, silahkan dicari. Kemudian setelah dicari, silahkan diresum bagaimana bentuk pelayanannya, terus kelebihannya, prosesnya. Nah, itu semuanya diresum dan dilakukan analisis menggunakan materi-materi yang sudah kita pernah sampaikan sebelumnya. Nah, dari situ jangan lupa teman-teman cantumkan daftar pustakanya dari mana, ambil dari koran apa, ambil dari buku apa, semuanya tolong jangan dilupakan dengan menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley ini penting karena teman-teman akan bisa lebih memudahkan dalam penggunaan manajer referen atau mengelola referensi yang dimiliki. Ada banyak pilihan mulai dari Mendeley, Zotero, dan lain-lain. Silakan nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah materi dan juga tugas terkait dengan materi kita, yaitu pelayanan publik yang menggunakan governansi digital. Nah, untuk respon atau mungkin ada pertanyaan dan juga kritik atau ada yang belum jelas, silahkan disampaikan pada saat pertemuan. Baik, itu saja untuk materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.